Halo semua, kembali lagi dengan saya Fitra. Hari ini kita akan membahas pertemuan dua pengantar teknologi informasi. Untuk lebih lengkapnya, check this out. Dua ini kita akan membahas connecting and communicating online. Ya, apa sih itu? Ada internet, ya, website dan medianya. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah internet. Ya, sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang internet, sekarang kita bahas lagi lebih dalam tentang internet ya. Internet itu apa sih? Internet itu adalah kumpulan jaringan di seluruh dunia yang menghubungkan jutaan bisnis, instansi pemerintah, instansi pendidikan, dan individu ya. Kemudian sejarahnya internet sendiri bermulai dari ARPANET ya pada September tahun 1969. Ya, dia memiliki dua tujuan utama, yaitu memungkinkan para ilmuwan di lokasi fisik yang berbeda dapat berbagi informasi dan bekerja sama. Ya, kemudian eh, dia bisa tetap berfungsi jika bagian dari jaringan tersebut dinonaktifkan, dirusak atau dihancurkan oleh suatu bencana. Ya. Oke, yang kedua adalah connecting to the internet. Ya, untuk menghubungkan internet ya kita bisa menggunakan cara yang pertama adalah menggunakan kabel. Ya, dengan koneksi kabel, komputer atau perangkat secara fisik menempel melalui kabel atau kawat ke perangkat komunikasi. Ya, jadi bisa menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, yaitu bisa menghubungkan lewat kabel, ya, perangkat komunikasinya. Ya, di sini tentunya komputer membutuhkan eh, sebuah alat ya. Di sini contohnya bisa menggunakan wireless router ya, atau hub ya, atau router ya. Jadi untuk menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain, kita membutuhkan alat penghubungnya ya. Di situ adalah namanya modem. Modemnya itu bisa bersifat wireless router, bisa bersifat router atau menggunakan hub. Ya, di sini contoh gambarnya kalian bisa lihat antara komputer yang satu agar terhubung dia ke internet, ya dia menghubungkan pertama ke router, dari router dia menghubungkan ke modem dan modem langsung akses ke internet. Ya, dia menggunakan akses kabel. Ya, kabel yang biasa digunakan untuk jaringan yaitu kabel LAN ya atau RJ45 ya. Oke. Oke, kemudian nirkabel ya atau tanpa kabel ya. Komputer tanpa perangkat komunikasi bisa menggunakan modem nirkabel atau perangkat komunikasi lain yang menggunakan konektivitas nirkabel. Ya, jadi seperti kalian tahu ya, nirkabel ini mungkin sama aja kalian mungkin lebih familiar mendengarnya menggunakan WiFi ya atau WiFi ya. Di sini WiFi ini nggak ada kepanjangannya ya. WiFi ini ya WiFi untuk akses kabel ya. Oke, di sini ada free WiFi ya. Oke, kalau kalian lihat di sebelah kiri ini ya, di sini adalah produk wireless router ya, wireless router TP-Link, di mana wireless router ini nanti akan terhubung dengan modem internet, baru bisa mengakses ke internet ya. Jadi PC, smartphone kalian, tablet kalian, mungkin smart TV kalian, dia terhubungnya lewat wireless router ini. Kemudian dari wireless router akan terhubung ke modem internet, baru bisa langsung akses ke internet ya, menuju apa yang kalian cari atau kalian butuhkan dalam internet. Oke, di sini contohnya di sebelah kiri. Ini contohnya yang kabel ya, tadi PC ya, PC dia menggunakan kabel RJ45 untuk terhubung lewat jaringan, kemudian akses lewat modem internet ya, dari modem internet baru akses ke internetnya ya. Kemudian di sebelahnya ya, di sini si laptop ya, si laptop tadi dia bisa menggunakan dua cara. Misalnya contohnya kita berada di rumah, kita ingin akses lewat WiFi kita di rumah, ya maka dari laptop ini dia tidak memerlukan device, dia langsung akses WiFi yang ada di rumah ya.
baru terhubung ke modem internet dan akses internet, ya. Nah, misalnya kita berada di luar, ya, kita berada di luar di mana tidak ada free wifi, ya. Misalnya kita lagi dalam perjalanan tidak ada koneksi wifi, maka kita membutuhkan, namanya di sini ada wireless modem, ya. Wireless modem ini, ya, sebuah alat di mana di dalamnya itu terdapat kartu seluler, di mana kartu seluler tersebut terhubung ke internet, ya. Jadi setelah internet di kartu seluler itu aktif, dimasukkan ke dalam wireless modemnya, kemudian dihubungkan, ya, atau dicolokkan ke laptop kalian seperti ini, ya. Setelah itu baru kita bisa terhubung ke internet. Oke, contoh lainnya misalnya ini kita harus punya wireless modem, harus punya kartu seluler, ya. Kita bisa memanfaatkan smartphone kita eh, sebagai wireless router, ya, sebagai koneksi untuk terhubung ke internet, ya, yang menggunakan paket data dari smartphone kita. Caranya rata-rata di smartphone baru yang sekarang itu sudah ada teknologi namanya tethering. Ya, jadi tinggal kalian masuk ke koneksi jaringan, kemudian aktifkan tetheringnya, ya, kemudian kita bisa setting eh, passwordnya apa. Jadi user-user yang ingin terhubung atau maksudnya alat-alat device yang ingin terhubung lewat smartphone kalian nanti bisa lewat tethering smartphone-nya. Seperti itu. Oke, yang ketiga, the World Wide Web, ya, atau web, atau yang lebih dikenal dengan triple W, ya, terdiri dari kumpulan dokumen elektronik di seluruh dunia, ya. Jadi situs web ini adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dengan item-item terkait yang kita butuhkan, ya. Server web adalah komputer yang mengirimkan halaman web yang diminta ke komputer Anda. Jadi ketika kita mencari mencari di situs pencarian atau kita mengakses situs berita, maka dia akan menampilkan sesuai dengan halaman web yang terkait. Seperti itu. Oke, homepage. Homepage adalah halaman pertama yang ditampilkan oleh sebuah situs web. Ya, jadi setiap situs web itu pasti mempunyai halaman utama, ya. Jadi ketika kita mengakses situs berita, situs edukasi, ya, atau situs pemerintahan, ya, atau situs entertainment, itu semua pasti ada halaman utamanya. Ya, kemudian aplikasi web adalah aplikasi yang tersimpan di server web yang Anda akses melalui browser, ya. Host aplikasi web biasanya menyediakan penyimpanan untuk data atau informasi pengguna di server mereka, yang dikenal sebagai penyimpanan awan atau cloud. Ya, jadi ada banyak sekali ya aplikasi di web itu, ya. Oke, di sini contoh dari sebuah browser, ya. Di sini kalau kalian lihat di sebelah kiri ini adalah contoh dari browser Internet Explorer atau yang sekarang berkembang adalah Microsoft Edge, di mana browser-browser sekarang itu sudah mendukung multi-tabs, ya. Jadi multi-tabs ini maksudnya adalah kita bisa membuka situs yang berbeda dalam sebuah tab, ya. Jadi misalnya halaman tab yang pertama situsnya misal situs berita, halaman yang kedua situs edukasi, halaman yang ketiga situs entertainment, ya. Bisa seperti itu. Kemudian website sekarang pun sudah mulai responsif design, ya, atau menyesuaikan dengan uh, device yang kalian gunakan, gear yang kalian gunakan, ya. Contohnya di sini misalnya kita buka di smartphone, ya, tampilan halaman utama websitenya akan berubah. Ya, kalian bisa lihat seperti ini, ya. Ini ketika kalian buka halamannya di browser PC atau laptop, kemudian ini kalian buka halamannya di mobile, ya, contohnya di smartphone kalian. Dan tampilannya pun juga akan berbeda ketika kalian buka di smart TV, kemudian di tablet, ya, kemudian di smartphone, kemudian di laptop atau PC, ya, dan lainnya.
ya, dia akan menyesuaikan. Oke, tipe of website ya. Di sini kita akan membahas dulu tentang search engine atau mesin pencari web ya. Jadi search engine ini adalah perangkat lunak yang bertujuan untuk menemukan situs web, halaman web, ya, gambar, video, peta dan informasi lainnya ya yang terkait dengan topik tertentu ya. Jadi contohnya yang sekarang yang top searching engine di dunia adalah Google ya. Jadi hampir semua sekarang menggunakan search engine-nya Google. Jadi dia mengalahkan sebelum-sebelumnya kita mempunyai ada search engine yahoo.com ya atau yahoo.co.id, kemudian ada bing.com ya yang punya Microsoft ya. Jadi top searching-nya engine itu sekarang adalah Google ya. Rata-rata smartphone kalian mungkin kebanyakan Android ya. Jadi di Android itu defaultnya semua produknya Google ya, search engine-nya Google, Google Assistant-nya Google, kemudian tempat penyimpanan storage di awan di cloud-nya menggunakan Google juga ya. Jadi hampir semuanya difasilitasi oleh Google. Oke, direktori subjek mengklasifikasikan halaman web dalam kumpulan kategori yang terorganisir seperti olahraga atau belanja atau subkategori terkait. Ya, jadi di sini adalah contoh-contoh macam-macam website ya. Di sini ada search engine, ada online social network ya. Contohnya apa online social network? Ya, ada Facebook ya. Kemudian ada information dan research ya. Kemudian ada media sharing ya, kemudian ada bookmarking, kemudian ada berita ya, cuaca, olahraga, others mass media, contohnya ya bisa detik.com ya, kompas.com ya, ada tempo.co ya, seperti itu. Kemudian ada pula educational ya. Educational ini maksudnya adalah ya situs pendidikan ya, yang berhubungan dengan informasi tentang pendidikan. Kemudian ada bisnis, ada governmental, dan ada organisasional. Kemudian ada blogs ya, jadi untuk kalian para user internet ya, semuanya yang baik muda atau tua, kalian bisa membuat sebuah blog untuk sharing ya apa yang kalian ingin sharing ya, kalian ingin bagikan. Oke, kemudian ada wiki and collaboration ya, wiki ini juga semacam buku buku apa ya, buku rangkuman ya, pengetahuan juga ya. Jadi ada informasi-informasi tentang sejarah-sejarah kita bisa lihat dari wiki. Tapi dari wiki pun tidak mengklaim bahwa data yang diinformasikan di wiki adalah 100% akurat. Ya, karena data yang dari wiki itu adalah kumpulan dari informasi-informasi orang yang ingin membagikan informasinya ke wiki. Ya, kemudian ada health and fitness, kemudian ada science ya, kemudian ada entertainment ya yang seperti yang fenomenal sekarang YouTube ya, kemudian banking and finance, travel and tourism ya, kemudian ada mapping ya, khusus peta, kemudian ada retail dan auction. Dan satu lagi ya, ada uh, marketplace ya. Mungkin marketplace ini belum masuk di sini ya. Marketplace seperti yang kalian tahu ya, situs Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Shopee, ya, Bineka, ya, dan lainnya ya, seperti itu. Oke, yang kelima, digital media on the web ya. Jadi sini multimedia mengacu pada aplikasi apapun yang menggabungkan teks dengan media. Ya, rata-rata kalau dulu itu kita untuk terhubung media bisa chat and face to face itu masih sangat terbatas ya. Dulu itu kita menggunakan namanya Skype ya, atau dulu ada ICQ ya. Dan itu juga ada keterbatasan dalam kualitas gambar yang ditampilkan juga belum sebagus saat ini ya. Jadi di sini menggunakan grafik, ada animasi, ada audio, video, dan virtual reality ya.
Nah, sekarang ini smartphone sudah makin canggih sehingga sudah banyak aplikasi yang dikembangkan untuk multimedia ya. Jadi seperti untuk chatting sekarang sudah bisa digunakan untuk multimedia ya. Chattingnya contohnya di sini yang sekarang eh, banyak orang pakai adalah contohnya misalnya WhatsApp gitu ya. Sekarang kalian bisa terhubung lewat video, kemudian bisa lewat voice, kemudian bisa lewat eh, animasi ya, mengirimkan emoji ya atau emoticon ya, kemudian dan mengirimkan audio dan gambar ya atau video seperti itu. Oke, kemudian email list ya atau sekelompok alamat email yang digunakan untuk distribusi massal sebuah pesan. Ya, jadi kalian bisa mengirimkan email ke banyak alamat email ya. Nah, cuma ada sisi negatifnya pengiriman email ini kadang sering disalahgunakan untuk promosi-promosi iklan ya atau informasi-informasi yang tidak jelas sehingga memunculkan yang dinamakan namanya spam ya. Jadi kalau kalian lihat di email kalian itu kadang si Google ya, misal kalian menggunakan Gmail, dia akan otomatis mengecek kategori-kategori yang masuk kategori spam ya. Jadi informasinya berisi iklan ya, informasi yang tidak jelas ya, bahkan yang menuju ke informasi-informasi yang negatif. Oke, kemudian other service lainnya ada instant messaging ya, tadi lewat email, sekarang ada instant messaging, layanan yang beritahu Anda bila satu atau lebih kontak yang Anda tetapkan online, secara online ya, dan kemudian memungkinkan Anda bertukar pesan atau file atau bergabung dengan chatroom pribadi dengan mereka. Ya, jadi dengan adanya instant messaging ya kita bisa membuat grup grup chatting sendiri, kita bisa sharing informasi atau misal mengirim file atau gambar atau video ya dalam satu buah grup itu secara direct ya langsung bisa terhubung dan langsung bisa dibalas saat itu juga gitu ya. Jadi eh, terhubung lebih dekat ya dibandingkan dari email. Ya, instant messaging kemudian sama dengan chat ya. Chat juga sama juga ya, mirip dengan instant messaging. Ya, percakapan mengetikkan real time yang terjadi pada komputer atau perangkat mobile dengan banyak pengguna online lainnya. Ya, jadi menggunakan chat ya jadi lebih real time. Kita kirim pesan, ada informasi statusnya di read, kemudian bisa langsung dibalas saat itu juga ya. Jadi lebih real time ya dibandingkan dari instant messaging ya. Kalau dulu di instant messaging ini mungkin salah satu contohnya adalah MMS ya, multimedia message ya. Mungkin sekarang sudah jarang orang menggunakan ya. Karena jatuhnya eh, multimedia message itu jatuhnya lebih mahal ya daripada menggunakan chat ya. Ya, kemudian chatroom ya tadi seperti tadi ya dia menggunakan grup ya, grup chatroom ya, situs web atau aplikasi yang memungkinkan pengguna ngobrol dengan orang lain yang sedang online pada saat bersamaan. Ya, jadi bisa nimbrung ke sebuah grup ya chatroom pada saat yang bersamaan. Jadi dulu ada namanya eh, Yahoo ya, Yahoo Chat ya di situ ada room-room yang disediakan oleh si Yahoo sehingga kita bisa terhubung di dalam grup tersebut ya, misalnya ada roomnya khusus room entertainment atau roomnya room chat ya atau room date gitu ya. Jadi kita bisa langsung terhubung ke room tersebut ya dan terhubung dengan user-user pengguna lainnya. Oke, diskusi online adalah area online di mana pengguna telah menulis diskusi tentang topik tertentu. Ya, contohnya e-learning ya, e-learning kalian misalnya saya buat sebuah forum ya, forum pertanyaan, tanya dan jawab. Nah, kalian bisa eh, bertanya di forum tersebut ya, mengetikkan replay di mana nanti hasil dari replay tersebut akan menginformasikan ke email kita bahwa ada balasan dari eh, kalian contohnya yang bergabung dalam forum tersebut. Oke, kemudian ada VoIP
ya, voice over IP memungkinkan pengguna untuk berbicara dengan pengguna lain melalui koneksi internet mereka. Ya, jadi VoIP ini dulu dikenal untuk ini ya, untuk customer service ya. Jadi misalnya ada keluhan dari pelanggan ya, atau ada pertanyaan dari pelanggan ya, dia bisa menghubungkan lewat aplikasi VoIP. Jadi selain lewat email, selain lewat chat, selain lewat telepon ya, dia bisa menghubungkan lewat VoIP, di mana aksesnya lewat internet. Ya, ini contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi dia lewat koneksi internet, dia bisa menghubungkan ke laptop, dari smartphone bisa, kemudian ke telepon pun juga bisa melewat media VoIP. Ya, di mana datanya akan direcord dalam storage. Ya, oke, kemudian FTP, File Transfer Protocol ya, adalah standar internet yang memungkinkan pengunggahan file atau pendownloadan file ke dan dari komputer lain di internet. Banyak sistem operasi sudah memiliki kemampuan FTP. Jadi ada beberapa server, terus ya contohnya misalnya eh, di tempat kalian bekerja gitu ya, misalnya kalian ingin mengirim data, ingin mengambil data, itu biasanya orang IT-nya, admin IT-nya dia sudah menyediakan namanya FTP. Jadi dia sediakan alamat FTP-nya, kita tinggal akses eh, file transfer protokolnya ya, alamat address-nya ya. Kemudian di situ kita bisa menyimpan file kita di FTP tersebut, atau kita menarik file yang ada di FTP tersebut. Ya, jadi FTP ini kalau kalian di smartphone kalian hampir sama dengan Google Drive ya. Jadi di Google Drive kalian itu ya, storage tempat penyimpanan kalian di cloud Google itu, kalian bisa menaruh file di Google Drive tersebut. Kemudian kalian bisa tarik data kalian dari Google Drive tersebut. Ya, konsepnya sama, cuma FTP ini biasanya dia khusus ya. Jadi dia mempunyai alamat address atau IP address ya, atau menggunakan alamat domain tertentu yang menggunakan istilah namanya FTP. Ya, jadi FTP ini dia lebih private ya. Jadi tidak digunakan oleh orang bebas ya, tidak bisa digunakan oleh banyak orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan akses FTP. Oke, server FTP sendiri adalah komputer yang memungkinkan pengguna mengunggah dan atau mendownload file menggunakan FTP. Ya, ini adalah servernya ya. Jadi kalau kalau tadi contohnya Google Drive, kita servernya kita nggak tahu ya ada di mana ya. Eh, servernya Google dia simpannya di mana, misalnya disimpannya di Singapura atau di Indonesia, kita nggak tahu, kita hanya tinggal mengaksesnya aja. Tapi ketika kita menggunakan FTP, kita harus tahu nih server kita ada di mana ya. Contohnya biasanya dia menggunakan namanya dedicated server. Nanti kita akan bahas sampai dedicated server, di mana kita mensewa server dan kita tahu letak server itu ada di mana ya. Misalnya kita menyewa atau kita punya sendiri ya, atau misalnya perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah besar, dia menggunakan server sendiri yang diletakkan di perusahaan mereka, di kantor mereka. Jadi kantor mereka dia punya ruang server sendiri, di situ ditaruh servernya. Nah, kemudian di situ ada banyak server, salah satunya ada FTP ya, File Transfer Protocol. Jadi untuk upload data atau untuk menarik data ya, jadi disediakan sendiri. Kemudian aksesnya pun juga tidak bisa sembarangan seperti tadi yang saya bilang, ya aksesnya khusus. Oke, kemudian yang nomor 7 adalah netiquette atau etika kalian dalam berinternet ya. Jadi dalam kalian berinternet pun kalian harus punya etika ya. Yang pertama, harus berkata yang sopan ya. Kemudian jangan mengirimkan pesan yang memicu perdebatan atau perang kata ya. Biasa ya kalau netizen ya, ada yang
Ada yang pro dan ada yang kontra, itu pasti ya, selalu ada. Kemudian hati-hati menggunakan bahasa yang sarkasme dan lucu, karena bisa aja orang menanggapinya berbeda ya. Mungkin bagi kalian lucu, mungkin bagi mereka orang yang berpendapat berbeda itu bukan bisa merupakan hinaan atau lainnya ya. Kemudian jangan menggunakan huruf kapital ketika mengirim pesan, karena sama aja menggunakan huruf kapital itu dengan berteriak ya. Jadi misalnya kalian nggak sengaja menggunakan huruf kapital, segeralah kalian langsung memohon maaf dalam eh, percakapan tersebut, dalam mengirim pesan tersebut. Oke, gunakan emoticon atau emoji untuk menunjukkan ekspresi dalam mengirim pesan. Ya, sekarang ya di chatting itu hampir semua aplikasi chat itu ada emojinya ya, ada tambahan terus emojinya. Jadi gunakanlah dengan bijak emoji-emoji tersebut. Kemudian gunakan singkatan untuk mempersingkat dalam mengirim pesan. Ya, contohnya di sini seperti BTW ya, by the way gitu ya. Maksudnya eh, ya udah by the way to the point-nya gimana gitu kan. Kemudian ada FYI, for your information ya, hanya ingin memberikan informasi ya, jadi kita bisa singkat dengan FYI. Kemudian sorry nih, gue mau AFK dulu nih ya, maksudnya away from keyboard. Jadi mau pergi sebentar gitu ya, nanti kembali lagi. Oke. Kemudian memberi maaf terhadap kesalahan orang lain yang mengirim pesan ya, misalnya ada orang lain minta maaf karena dia salah mengirim pesan, ya berikanlah maaf ya. Oke, kemudian membaca FAQ ya, frequently asked question jika ada ya. Ya kalian harus baca, misal ada panduan tanya jawab, kalian baca dulu agar dalam forum atau dalam grup tertentu ya, dalam sosial media, dalam chatting ya, misalnya itu ada FAQ-nya, kalian baca terlebih dahulu sehingga kalian bisa lebih bijak dalam memposting atau mengirim pesan terhadap grup tersebut. Oke, segitu dulu pertemuan 2 kita dalam pengantar teknologi informasi. Sampai ketemu lagi di pertemuan 3 berikutnya. See ya!